Halo Sobat Ladiniko Farm, jumpa lagi bersama Ladiniko Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladiniko Farm. Nah Sobat Ladiniko Farm, pada kesempatan kali ini kita ada di pertengahan bulan November. Kita eh, tanggal 10 kemarin nggak sempat ya pupuk semprot tanaman-tanaman di Ladiniko Farm. Jadi ya kita mundurkan jadi sekitar tanggal 15-an. Jadi emang pemupukan semprot itu kan emang bisa tanggal apa? Setiap 10 sampai 14 hari sekali. Atau ya 15 hari masih nggak masalah lah. Jadi karena kesibukan kita baru sempat di pertengahan bulan November ini. Kebetulan kondisi tanaman di Ladinico Farm itu sudah selesai berbunga semua ya, dan memasuki fase pengisian buah atau pembesaran buah. Nah, oleh sebab itu, kali ini kita akan memupuk semuanya bareng dengan satu resep yang sama. Pupuknya apa saja dan dosisnya bagaimana? Ikuti terus video ini sampai akhir. Nah, sebelum kita kasih tahu dosis dan pupuknya, kita akan sedikit kasih tahu ke Sobat Ladiniko Farm. Kemarin kita habis posting buah-buah apa saja yang sedang berbuah di Ladiniko Farm. Teman-teman bisa lihat videonya, deskripsinya ada di link ya. Oke, nggak perlu berlama-lama. Sekarang kita akan menggunakan pupuk ini. Yang pertama, KNO3. KNO3 ini unsur yang ada di dalamnya yaitu kalium 45% dan nitrogen dari nitrat 13%. Nah, kita pakai ini karena di fase pengisian buah itu tanaman butuh unsur kalium yang tinggi. Terus kemudian biasanya juga mulai keluar daun, sehingga kita berikan unsur nitrogen sebanyak 13% di sini. Nah, kemudian yang kedua, karena daunnya bermunculan baru, daun-daun muda, nah, daun itu bisa berwarna hijau itu karena dia mengandung klorofil. Nah, klorofil itu bahan bakunya itu berasal dari unsur magnesium. Nah, makanya kali ini kita akan pakai magnesium sulfat dengan unsur hara yang terdiri dari magnesium oksida 16% dan sulfur 13%. Itu ya. Jadi kalau daunnya pengen hijau, supaya klorofilnya banyak, dan klorofil ini kan yang melakukan fotosintesis atau pengolahan unsur hara menjadi makanannya tanaman. Nah, jadi kita kasih ini tuh. Yuk. Ini kita isi kurang lebih sampai 5 liter dulu. Jadi kalau udah 5 liter, baru kita masukkan larutan pupuknya yang udah kita larutkan terlebih dahulu di ember. Baru setelah itu kita penuhin tangkinya sampai penuh. Nah, tujuannya supaya larutan pupuknya itu benar-benar homogen ya. Ini udah 5 liter ya. Sekarang kita lanjutkan larutkan lagi pupuknya. Nih, lihat nih. Begini ya, jadi pupuk itu beberapa pupuk itu larutnya bertahap nih, kayak gini. Ini kan masih ada dikit nih. Nah, ini kita larutkan lagi ya. Ambil air, diaduk lagi. Tiga empat kali ya baru benar-benar larut ya, kalau untuk yang KNO3. Kalau yang magnesium sulfat lebih gampang larutnya karena bentuknya bubuk ya. Nah, sudah, lanjut kita masukkan ke dalam tangkinya.
Nah, selanjutnya kita penuhi tangkinya. Ini ya, nggak pakai pestisida ya untuk penyemprotan ini. Udah penuh, lanjut kita tutup dan ayo kita semprot tanamannya. Kita langsung mulai dari duri hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kurang ting dulu. Nah, langsung kita sampaikan ya. Kalau kita nyemprot, pasti kita mulai dari yang paling bawah dulu. Nah, terus ada tambahan tips nih. Kalau kita mau nyemprot pupuk tanpa pestisida ya, tanpa insektisida ataupun fungisida, sebaiknya kita lakukan di pagi hari. Pagi hari sebelum matahari benar-benar panas ya. Jadi stomata tanamannya itu masih terbuka dengan sempurna. Jadi air-air ini bisa terserap maksimal melalui stomata. Terus kemudian karena pagi hari ya, nanti menjelang siang kan ada sinar matahari. Jadi bisa langsung dilakukan fotosintesis. Tumbuhan bisa langsung fotosintesis. Nah, kalau udah yang bagian bawahnya, kita semprot bagian atasnya ya, atas permukaan daun. Oh iya, pupuk tinggi kalium ini selain untuk pembesaran buah ya, pengisian buah, dia fungsinya juga untuk memaniskan buah. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin nanam tanaman, kok buahnya asam atau kurang manis, nah Sobat Tani Farm bisa semprot pakai KNO3 atau dipupuk tabur juga bisa. Jadi salah satu penyebab tanamannya nggak manis ya karena kurang unsur kalium. Tapi Sobat Tani Farm juga perlu tahu ya, varietas yang ditanam tuh emang varietas buah yang manis ya. Jangan-jangan jangan sampai nanamnya memang varietas yang asam, yang kecut, tapi berharapnya rasanya manis. Nah, itu mustahil. Jadi pertama faktor genetik dulu ya. Kalau genetiknya memang manis, nah nanti disemprot pakai KNO3, manisnya bisa lebih optimal. Jadi fungsinya mengoptimalkan tingkat kemanisan ya, bukan merubah genetik. Kalau genetiknya memang asam, ya nggak bisa manis. Oke, ini udah selesai. Lanjut yang bawor di depan. Lanjut ke durian bawor ya. Nah, kemarin sempat rame juga tuh di video kita. Katanya yang di dalam itu bukan durian duri hitam, tapi durian bawor katanya. Ya memang secara penampilan fisik bunganya, buahnya, itu memang durian bawor banget ya, berlekuk-lekuk gitu. Kalau duri hitam kan sebenarnya lebih ke bentuknya bola, bulat. Nah, cuma ya kita perlu tahu ya, identifikasi buah itu, tanaman itu bukan hanya dari buahnya aja ya, tapi bahkan dari bentuk daunnya. Kita dulu di kuliah belajar ya, identifikasi tanaman tuh dari daunnya. Bahkan bukan hanya daun, bukan hanya bentuk daun, tapi ujung daunnya, pangkal daunnya, serat daunnya, duduk daunnya, duduk apa, tangkai daunnya. Itu semuanya kita apa ya, ada ilmunya ya, belajar ya. Jadi kalau kita lihat dari daunnya, ya emang yang bawah itu yang di luar ini, yang kita semprot sekarang ini. Kalau yang tadi itu duri hitam dari apa namanya, bentuk daunnya. Nah, kenapa kok yang dalam bisa kayak bawor bentuknya? Karena sebenarnya dia awalnya waktu masih kecil itu bentuknya nggak sempurna ya, nggak bulat sempurna. Istilahnya apa? Kucing tidur. Nah, terus semakin besar terisi buahnya, bentuknya jadi kayak durian bawor. Nah, beda ya kalau durian bawor yang asli kayak gini nih. Dia dari awal bentuknya udah lonjong. Bentuknya udah lonjong memanjang. Kalau yang di dalam itu awalnya bulat. Tapi terus setelah pengisian buah jadi
apa namanya, jadi agak lonjong. Nah, terus satu ciri-ciri durian bawor itu, durian duri hitam itu di bawahnya, bagian apa istilahnya, pantatnya, ya. Pantatnya buah itu bentuknya ada ininya, ada black thorn-nya, ada duri hitamnya. Nah, ya mungkin nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan buat bikin ini ya, identifikasi jenis tanaman ya, cara cara mengetahui jenis-jenis tanaman dari daunnya, terus mungkin dari bunganya kalau emang kita ada dokumentasi bunganya, sama dari buahnya, biar nggak ini ya, biar nggak jadi kontroversi. Nah, oke, kita lanjut alpukat di depan rumah, di seberang jalan sih. Ini juga fasenya pengisian buah. Lihat nih, ini nih, ini udah pengisian buah ya. Jadi fungsi kalium, pupuk yang tinggi kalium itu, kalau dia buahnya masih pentil, ya berfungsi untuk pengisian buah. Jadi kalau sudah mulai besar-besar, menjelang matang, dia akan meningkatkan kadar kemanisannya. Ini udah selesai ya yang di depan rumah. Lanjut yang alpukat roro sama alpukat SW02 di belakang rumah. Oke, waktunya kita semprot yang di belakang rumah. Si alpukat roro dari Pulau Bangka dan alpukat SW02. Ini semuanya buahnya udah kita pernah icipin ya. Tapi udah kita posting belum ya bun ya? Ini belum ya. Kalau di Instagram kita udah ya, udah pernah kita posting ya. Oke, kapan kita posting lah. Terus kita review alpukat roro dan alpukat SW02. Dan dua-duanya enak ya. Kalau dari sisi paling enaknya, keunggulannya ada di SW02 ya, karena bijinya relatif kecil daripada alpukat roro. Kalau dari rasa hampir sama, gurih, pulen, berminyak ya, jadi agak lengket. Terus manisnya itu yang luar biasa. Kalau SW02 bahkan dari yang paling bawah ya, dari buah yang paling bawah itu sudah manis. Nah, biasanya alpukat manisnya di ujung atasnya. Nah, tapi di SW02 itu mulai dari ujung bawah udah manis, kerasa banget. Jadi kita excited banget ketika ini udah mulai berbuah. Apalagi yang SW02 buahnya banyak banget di atas tuh. Nah, kena full sinar matahari. Oke. Apa namanya? Berbuah dan ini udah mulai mateng ya. Terakhir kita semprot itu sekitar hampir 20 hari yang lalu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kita semprot daun-daunnya aja. Cuma kita pengen supaya buahnya lebih sehat lagi. Ya kita akui ini pupuk pabrikan ya. Nah, kalau pestisida itu anjurannya disemprotkan maksimal 10 hari sebelum panen. Jadi itu harus dihentikan penyemprotannya. Nah, kalau di petani kita nggak pernah tahu gimana nyemprotnya. Kalau di kita ini udah nggak pernah pakai fungisida, terus juga nggak kita semprot pakai pupuk daun juga ya. Ya karena emang pohon ini masih jadi satu sama pohon durian, dia pasti dapat unsur haranya nanti dari pas duriannya dipupuk pakai pupuk organik kalau yang duri hitam. Nah ini ya, jadi kita mau lanjutkan sisanya nih, kita semprotkan ke mangga, ke jambu kristal merah, terus ada juga delima, ada juwet, ada jeruk. Itu. Oh ya ini kebetulan ada belimbing juga ya. Nah, kita semprotin dulu belimbingnya, ini udah mau matang juga. Itu ya kuncinya di Ladino Eco Farm kalau mau tanamannya berbuah lebat, rutin berbuah, rasanya enak, manis-manis. Ya kuncinya harus dirawat rutin kayak kita ya. Kita
rutin mupuk setiap 10 hari sekali disemprot, terus nanti ada yang pupuk dikocor, ditabur sebulan sekali. Yuk kita lanjut keluar. Ini jambu kristal merah yang di planter bag, kita kasih nutrisinya. Terus ini ada apa namanya, serikaya seedless ya, serikaya tanpa biji yang baru berbuah pertama kali nih, lama banget nih. Nih, cuma ada satu, kita lihat bener-bener nggak ada bijinya apa enggak. Oke, lanjut ke jambu. Tahu mangga deh, mangga. Ini mangganya kita. Ini kemungkinannya mangga harum manis ya. Kita lihat nanti beberapa hari ke depan kita akan review karena ada yang sudah jatuh kemarin. Ini yang kita semprot hanya yang bagian yang ada ininya ya, buahnya aja, yang apa namanya, daun yang ada buahnya. Kalau yang sebelah sana nggak berbuah, gagal jadi buah rontok. Lanjut ke jambu kristal merah. Banyak banget ini calon buahnya. Asli. Semoga banyak yang jadi ya. Nah, ini kayaknya karena faktor cuacanya panas banget ya. Panas banget, tapi tetap kita siram, tetap kita pupuk. Akhirnya dengan kecukupan hara, plus didukung sama cuaca yang mendukung, akhirnya buahnya jadi banyak. Ini pertama kali nih kayaknya buahnya sebanyak ini. Oke, lanjut. Jeruk apa? Oh, jeruk enak nih, manis, besar. Nah, semprotin sisa-sisanya. Tinggal dikit udah. Nah, up. Ada juga nih jambu di planter bag juga. Nah, semprotin dikit-dikit rata. Nah, habis nih kayaknya. Nah, ini ada juga jeruk santang madu. Semoga jadi ya. Ini udah usaha yang terakhir kali nih. Kemarin kita pakai treatment pupuk kalsium boron. Kalau akhirnya rontok juga, nggak bisa panen lagi, kita ganti varietasnya. Kita sambung sendiri nanti. Nggak usah bingung ya kalau salah varietas. Kalau teman-teman udah belajar grafting, salah, tinggal di grafting sendiri, disambung sendiri. Ini jambu kristal merah. Ini kalau buahnya banyak ini nggak masalah ya, ada yang diambilin orang juga. Ini rutin diambilin anak kecil ini, rutin. Ada yang besar dikit, nanti hari ini satu, besok satu. Tapi kalau buahnya banyak nggak masalah. Kalau ini favoritnya anak-anak ya, favoritnya Bu Bucil juga di Ladin Eco Farm. Karena emang manisnya luar biasa, ada fruity-nya juga, terus dagingnya tebel, bijinya dikit. Nah, siapa yang nggak mau jambu kayak gitu? Ini udah habis ya. Penghabisannya kita kasih ke juwet nih, juwet putih sama delima merah nih. But delima merahnya hilang lagi nih. Kemarin masih ada di shoot, sekarang udah nggak ada nih. Oh enggak, ini jatuh rontok ternyata. Ini juga delima merah Spanyol juga ini ya, sering diambilin orang ya. Soalnya emang warnanya menarik. Dari kecil aja udah merah. Nah, mungkin orang-orang iseng aja, wah kayaknya udah merah, udah matang. Padahal belum. Ya, sisa-sisa habisan kita acak-acak inilah, daripada dibuang, daripada nggak kesemprot juga. Oke, demikian Sobat Ladin Eco Farm, perawatan di kebun Ladin Eco Farm setiap 10-15 hari sekali. Kita menggunakan pupuk K-N3 untuk pengisian buah dan pemanisan buah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa
dipupuk ya tanamannya sebenarnya ke farm, dan subscribe Ladino Farm channel untuk mendapatkan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa.